Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Iwan Magic Setiawan. Nah, berhubung di tahun 2021 itu akan dibuka, sementara itu P3K dan ada kabar juga CPNS akan dibuka. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang perbedaan CPNS dan PPPK itu. Baik. Apa saja sih perbedaannya? Sebelum kita lanjut, silahkan di like dan subscribe channel ini, karena di channel ini akan terus update tentang info CPNS dan PPPK. Baik. Nah, jadi skemanya itu ada ASN, PNS, dan PPPK. Nah, itu seringkali salah kita itu ya. Jadi ada PNS, ada ASN gitu. Jadi nah, skemanya itu seperti ini. Jadi ASN itu terbagi dua. Yang pertama PNS dan PPPK. Sementara yang kita ketahui yang beredar itu kalau bahasa PNS itu diganti dengan ASN. Padahal PNS juga bahasanya masih ada. Hanya saja karena sekarang ada P3K, maka PNS dan P3K itu termasuk ASN begitu. Penjelasannya ada seperti ini. Ya. Yang pertama, ASN. ASN adalah aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN, yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Intinya, PNS dan P3K itu adalah ASN, ya. Nah, sementara ini adalah PNS. Jadi PNS itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK atau P3K, itu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi, secara umum, perbedaan PNS dan P3K ini adalah jika PNS itu adalah diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, sementara P3K itu berdasarkan perjanjian kerja. Jadi untuk jangka waktu tertentu. Baik, untuk lebih detailnya saya akan jelaskan. Nah, dari yang pertama adalah status. Nah, status PNS itu ya berstatus pegawai tetap sampai usia pensiun, yaitu 58 sampai 60 tahun usia pensiun berdasarkan jenis pekerjaannya. Kemudian yang P3K itu berstatus pegawai kontrak, yaitu dengan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun di setiap kontrak, dan itu bisa diperpanjang sampai dengan 30 tahun tergantung kebutuhan instansi. Ya. Jadi status yang pertama adalah kontrak, dan jika PNS itu tetap gitu ya. Kemudian fasilitas. Nah, fasilitas di sini PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara P3K hampir sama, hanya di sini yang saya merahi di PNS itu, di sini fasilitas tidak ada di P3K, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua juga tidak ada di P3K. Jadi ini garis besar yang membedakan dari segi fasilitas untuk PNS dan P3K. Ya. Untuk selanjutnya adalah batasan usia. Nah, jika PNS memiliki batasan usia pelamar maksimal 35 tahun. Ya. Jadi di atas 35 tahun mungkin masuk ke formasi P3K karena sudah tidak bisa mendaftar PNS jika usia di atas 35 tahun. Ya. Kemudian P3K tidak menetapkan batasan usia. Jadi P3K ini lebih fleksibel dalam menetapkan batas usia, ya. Bisa sampai 1 tahun sebelum usia pensiun atau 59 tahun lah, seperti itu. Karena batas usia pensiun rata-rata 60 tahun gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya perbedaan dari rekrutmen. Nah, untuk PNS sendiri
itu bisa melalui jalur umum, honorer juga bisa, fresh graduate juga bisa ya. Nah, kemudian dari segi tesnya itu ada 3 ya, seleksi administrasi, SKD, kemudian SKB. Nah, sementara P3K ini itu yang mengikutinya adalah honorer yang sudah terdaftar di Dapodik atau yang sudah PPG gitu, atau mempunyai sertifikat pendidik meskipun sekarang tidak dalam keadaan mengajar gitu, itu bisa mengikuti P3K. Kemudian dari segi tesnya itu ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bidang atau SKB, jadi tidak ada SKD. Nah, di P3K ini langsung ke, setelah administrasi langsung ke SKB, baik itu SKB-nya yang CAT ataupun mungkin ada yang wawancara dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Kemudian, saya rangkum untuk perbedaannya ini agar lebih jelas dan lebih mudah. Dari jenis perbedaannya secara umum dari status, fasilitas, batas usia, dan rekrutmen. Nah, ini kalau PNS statusnya tetap, kalau P3K statusnya kontrak gitu. Dari fasilitas yang membedakan itu jika di PNS ada fasilitas dan jaminan pensiun serta jaminan hari tua, sementara di P3K tidak ada. Nah, untuk batas usia sendiri untuk mengikuti PNS ini maksimal usia 35 tahun dan P3K maksimal usia 59 tahun. Ya. Kemudian secara rekrutmen jika PNS ini bisa dari jalur umum ya, fresh graduate juga bisa. Nah, untuk seleksinya ada seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Sementara P3K hanya seleksi administrasi dan langsung ke SKB gitu, seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya ada motivasi bangkit dari kegagalan gitu, seperti itu. Kegagalan bukanlah akhir. Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan. Perbaiki, coba lagi, perbaiki, coba lagi, perbaiki, coba lagi. Ada banyak jalan menuju keberhasilan. Perlu banyak percobaan menuju kesempurnaan. Kecuali kamu menyerah, maka hasil yang kamu dapat adalah kegagalan. Saat ini, waktu adalah pedang. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan saat ini juga, maka perlahan waktu akan membunuhmu. Tetap berpikir positif, berpikir menang. We are the best, we are the champion. Karena pikiran dan prasangka Anda adalah Anda. Sejak kita memilih jurusan kuliah, itu berarti kita telah menyalakan api peperangan melawan derasnya arus kehidupan di bidang yang kita pilih. Tinggal bagaimana kita mengakhirinya. Entah menang atau mati kelaparan. Jika kamu pernah gagal, jangan terpuruk, jangan merasa lemah, jangan meratapi, karena itu tidak akan mengubah apapun. Mungkin kegagalan itu adalah skema Tuhan untuk menjadikanmu lebih kuat sebagai pemenang sejati. Dan inilah saatnya menunjukkan siapa dirimu. Baik, mungkin untuk di video kali ini saya cukupkan sekian. Silahkan di like dan subscribe, dan silahkan juga jika kata-kata ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di screenshot dan bagikan ke teman-teman kalian untuk motivasi. Baik, saya akhiri di video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di like dan subscribe karena di channel ini kedepannya insya Allah akan terus mengupdate info-info terkait CPNS dan PPPK serta trik dan tips dari saya lolos 1 kali tes CPNS di formasi tahun 2019. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.